Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai plafon PVC ya. Karena memang saat ini tuh lagi ngetren rekan-rekan ya, plafon PVC. Terutama dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan kemarin di kolom komentar, yaitu memang yang paling banyak menanyakan adalah apakah plafon PVC seperti ini bisa dipasang pada rangka kayu. Karena terus terang setiap saya membuat video itu saya selalu menggunakan rangka hulu baja ringan. Nanti kita akan jawab ya rekan-rekan ya. Yang pertama ini kita akan bahas dulu mengenai plafon PVC ini, keunggulannya apa, kenapa kok sekarang itu lebih banyak orang yang suka dengan plafon PVC. Yang pertama rekan-rekan ya, plafon PVC itu praktis untuk dipasang sendiri. Jadi untuk belajar memasang plafon PVC itu tidak terlalu sulit. Jika kita sudah bisa pegang mesin bor untuk pemasangan skrup, rekan-rekan kemungkinan bisa untuk memasang plafon PVC seperti ini. Kemudian yang kedua adalah memang karena plafon PVC ini dimensinya tidak besar, tidak lebar, hanya sekitar 20 cm untuk lebarnya. Kalau panjangnya itu sekitar 4 meter, tapi kan kita bisa sesuaikan dengan ukuran kamar atau ruangan yang kita pasang. Jadi tidak berat saat kita memasang, dan kita pasang sendiri pun bisa karena dimensinya tidak lebar. Beda dengan plafon saat kita memasang plafon gipsum ataupun plafon GRC ataupun plafon kalsibot. Itu kita membutuhkan beberapa orang untuk memasangnya karena dimensinya lebar untuk ukurannya. Kemudian kalau kita angkat sendiri itu kemungkinan bisa patah ya. Jadi kalaupun kita bisa pasang sendiri, kita biasanya membutuhkan alat bantu seperti kita buat rangka dari bawah untuk menopang dari gipsum ataupun kalsibot tersebut untuk kita pasang, dan itu akan agak ribet rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan baru mulai untuk hobi seperti ini akan kesusahan, kecuali kalau memang tukang plafon gipsum atau tukang plafon GRC yang sudah berpengalaman, itu dia masang sendiri pun bisa. Mereka punya trik khusus untuk pemasangannya. Tapi kalau untuk plafon PVC ini, rekan-rekan tidak ahli pun, rekan-rekan kalau belajar sebentar ini akan cepat bisa. Kemudian keunggulan dari plafon PVC ini adalah yang kedua, itu adalah motifnya banyak, warnanya banyak. Rekan-rekan bisa kombinasikan antara beberapa motif tersebut. Bisa dibuat sistem datar itu sama modelnya, atau sistem flat datar tapi dua motif, ataupun dibikin drop ceiling terbalik, kemudian sistem ornamen yang macam-macam. Ini mudah banget untuk aplikasikan, tidak perlu finishing menggunakan kompon juga, jadi relatif lebih bersih jika kita menggunakan plafon PVC seperti ini. Dan tentunya tidak perlu menggunakan cat, kita tidak perlu repot mengecat lagi untuk plafon PVC seperti ini. Dan memang walaupun ini bahannya PVC ya rekan-rekan ya, hampir sama dengan plastik seperti itu, ini tidak merambat api ya. Jadi kalau kita bakar ini, apinya itu tidak merambat ya, tahan terhadap api. Itu tadi beberapa keunggulannya ya dari plafon PVC. Tapi memang ada kekurangannya dari plafon PVC ini ya rekan-rekan ya. Plafon PVC ini tidak meredam suara menurut saya ya. Jadi karena ini lapisannya hanya 2 lapis di bagian bawah dan atas, ini untuk suara itu biasanya mudah banget untuk tembus. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat dari segi biaya total pembuatan plafon PVC ini akan jatuhnya lebih mahal daripada kita memasang plafon jenis GRC ataupun plafon jenis gipsum ya. Harganya hampir bisa sampai di 2 kali lipatnya ya rekan-rekan ya. Saya pernah membuat video sebelumnya itu hitung-hitungan mengenai jumlah biaya yang kita butuhkan antara menggunakan plafon PVC ataupun plafon gipsum ataupun plafon GRC, itu hampir 2 kali lipatnya. Jadi plafon PVC ini lebih mahal. Tapi jika rekan-rekan itu benar-benar orang yang hobi dan pengen kerja sendiri, rekan-rekan bisa menghemat ya rekan-rekan ya, menghemat biaya tukang. Jadi kita kerjakan sendiri, kita hanya beli bahannya saja, kita akan menghemat biaya tukang ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang nggak bisa pasang sendiri atau nggak mau capek ya manggil tukang ya. Tapi kalau rekan-rekan pengen menghemat biaya, rekan-rekan bisa pasang sendiri, dan itu pun
rekan-rekan bisa belajar, itu tidak terlalu sulit untuk pemasangan plafon PVC ini. Di video-video sebelumnya saya sudah banyak sekali membuat video cara untuk pemasangan plafon PVC ini, dan menurut saya sih mudah untuk diaplikasikan. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari beberapa rekan kemarin yang banyak sekali menanyakan apakah plafon PVC ini bisa dipasang di rangka kayu. Ya, seperti ini. Karena begini ya rekan-rekan ya, mungkin rekan-rekan juga penasaran karena setiap saya memasang plafon PVC selalu menggunakan rangka dari hulu baja ringan. Hulu baja ringan ini lebih mudah ya rekan-rekan ya, sebenarnya lebih mudah dan sekarang juga lebih gampang didapatkan ya rekan-rekan ya, khususnya di kota-kota besar itu lebih mudah didapat daripada kita harus mencari kaso kayu untuk plafon. Dan untuk pemasangannya juga menurut saya sih lebih mudah menggunakan hulu baja ringan. Dan tentu saja ini beban dari plafonnya itu akan lebih ringan menggunakan hulu baja ringan sebagai rangkanya. Cuma kelemahan dari hulu baja ringan sebagai rangka ini, dia tidak kuat untuk kita injak jika kita naik ke atas plafon. Itu tidak bisa diinjak karena memang tidak kuat, hanya kuat untuk menahan dari plafon PVC-nya saja. Beda dengan kita menggunakan rangka plafon dari kayu. Dari kayu itu masih kuat untuk kita injak walaupun dari kayu, tapi memang konstruksinya harus benar ya rekan-rekan ya. Kalau konstruksinya tidak pas juga nanti tidak kuat. Jadi pada intinya pertanyaannya, bisa nggak sih plafon PVC dipasang di rangka kayu? Jawabannya adalah bisa banget ya rekan-rekan ya. Bisa banget karena prinsipnya adalah rangka kan sama ya rekan-rekan, rangka hulu baja ringan dan rangka kayu. Justru jika kita menggunakan rangka kayu seperti ini, untuk skrupnya jika kita pasang seperti ini ya rekan-rekan ya, terbalik seperti ini contohnya saja sebagai rangka kayu dari plafonnya ya. Kalau kita skrup ini akan lebih kuat rekan-rekan ya, karena dia untuk skrupnya itu masuk ke dalam kayu ini secara utuh. Beda dengan kita menggunakan hulu baja ringan. Hulu baja ringan itu platnya tipis ya rekan-rekan ya, jadi untuk menahan dari skrupnya itu hanya satu lapis saja. Jika menggunakan hulu baja ringan, kalau menggunakan kayu, skrupnya bisa tertanam di dalam kayu ini sehingga lebih kuat. Mungkin buat rekan-rekan yang menanyakan ukuran kayunya berapa ya, ukuran kayunya itu umumnya untuk pembuatan rangka plafon menggunakan kayu, yaitu biasanya disebutnya kayu kaso ya rekan-rekan ya, kaso. Untuk jenis kayunya mungkin rekan-rekan bisa pilih saja sesuai dengan budget ya, karena semakin bagus kayunya akan semakin mahal untuk biayanya nanti. Biasanya yang digunakan adalah ukuran 4x6 atau 4 cm x 4 cm untuk penampangnya. Tapi kalau rekan-rekan tidak mau yang terlalu besar, rekan-rekan bisa gunakan yang 3x4. Itu sebenarnya kuat ya, untuk plafon seperti ini kuat. Cuma memang resikonya tidak terlalu kuat untuk diinjak. Untuk yang ukuran 3x4. Jadi yang standar untuk rangka kayu plafon itu rekan-rekan menggunakan yang 4x6. Itu akan lebih bagus, akan lebih kuat dan bisa diinjak ya, asal untuk konstruksinya benar. Nah, untuk perbandingan harganya saya kurang begitu paham ya rekan-rekan ya, karena saya seringnya menggunakan rangka hulu baja ringan. Saya belum pernah membuat hitung-hitungan antara menggunakan rangka kayu ataupun rangka dari hulu baja ringan. Dan kemarin ada yang menanyakan, bisa nggak sih plafon gipsum dibongkar kemudian dipasang plafon PVC? Sebenarnya bisa ya rekan-rekan ya, tidak masalah, karena untuk ukuran rangkanya plafon itu kan datar ya, bagian bawahnya itu datar. Cuma memang yang saya tekankan di sini adalah ukuran jarak antar kayunya. Jadi antar kayu, jika ini untuk kayu 2 seperti ini ya rekan-rekan ya, kayu 2 ini jarak maksimal antar kayunya ini adalah 60 cm. Atau rekan-rekan jika punya bahan banyak, 50 cm akan lebih bagus, mengurangi dari resiko dari plafon PVC ini untuk melengkung atau melendut ya rekan-rekan ya. Jadi akan lebih kuat, tapi maksimalnya adalah jarak antar rangka itu adalah 60 cm. Kalau nanti akan lebih panjang, rekan-rekan menghemat bahan, itu nanti resikonya di plafon PVC-nya. Jadi maksimal 60 cm. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi pada intinya untuk jawaban pertanyaannya adalah bisa ya dipasang di rangka kayu.
Kalau mau bagus, rangka kayunya ya ukuran yang 4 kali 6. Kalau rekan-rekan mau menggunakan rangka yang sudah lama, maksudnya mau mengganti plafon, itu bisa. Cuma rekan-rekan harus ukuran dari jarak kayunya ini maksimal adalah 60 cm. Oke, seperti itu rekan-rekan ya, untuk pembahasan kita kali ini mengenai plafon PVC, keuntungan dan kekurangannya juga, dan bisa dipasang di rangka hulu baja ringan ataupun di rangka kayu seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Buat rekan-rekan mungkin yang masih bingung, rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan mungkin tadi yang saya utarakan panjang lebar, rekan-rekan mungkin menemukan ada hal-hal yang salah atau kurang pas, rekan-rekan tulis saja di kolom komentar bagaimana seharusnya yang benar menurut versi rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini lebih maju lagi. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.